Akhir-akhir ini viral perkataan dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa penolong yang lain dalam Yohanes 14 ayat 16 dan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 bukanlah Roh Kudus melainkan Muhammad. Memang Alkitab sangat luar biasa. Alkitab menarik bagi siapapun dan golongan manapun untuk membahasnya. Coba kita lihat. Nanti para pemirsa translate langsung. Saya bacakan. Spoken unto you. Spoken unto you. Di screenshot ini. Di screenshot. Spoken unto you. Whilst I am present with you. But the Spirit, the Comforter. Enggak ada Roh Kudus. Yang dicuplik beliau itu adalah a translation of the four Gospels from the Syriac of the Sinaitic Palimpsest tahun 1894 ditulis oleh Agnes Smith Lewis. Ini adalah salah satu salinan dari Codex Sinaiticus yang memang kata the Holy Spirit-nya ditulis hanya that Spirit. Ayat ini sebenarnya sangat jelas, kata Spirit S-nya ditulis huruf besar. Maka baik teks dan konteksnya, kata roh dalam ayat ini tidak merujuk kepada manusia, nabi atau rasul, tetapi merujuk kepada roh Allah atau Roh Kudus. Kemudian dalam manuskrip salinan asli Perjanjian Baru, baik Textus Receptus ataupun Critical Text dan Critical Text Majority, semuanya ada kata Roh Kudusnya. Kita lihat, semua ada kata Pneuma Tuhagion yang artinya the Holy Spirit atau Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 adalah perkataan Yesus sebelum kematian dan kebangkitannya. Kata penolong yang lain, bahasa Yunaninya di sini adalah parakletos atau comforter, penghibur, advocate atau pengacara. Penolong yang lain dalam Yohanes 14 ayat 16 ini adalah roh kebenaran. Spirit of the Truth dalam ayat 17 yang dikenal oleh murid-murid, dan roh ini masuk ke dalam dan diam di dalam orang yang percaya, yaitu di dalam roh orang percaya. The Spirit of the Truth ini adalah Kristus dalam kebangkitan. Sebab roh yang adalah penolong yang dijanjikan ini adalah Ia, yaitu Yesus yang mengatakan perkataan ini dalam ayat 18. Yaitu bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita orang yang percaya. Rohnya ada di dalam roh kita. Dia menyertai kita bukan dari luar kita, melainkan dari dalam batin kita. Roh yang dijanjikan ini terrealisasi, tergenapi waktu itu, yaitu saat Yesus setelah kebangkitannya. Dia menghembuskan Roh Kudusnya masuk ke dalam murid-muridnya dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, dan pada hari ini juga dihembuskan masuk ke dalam roh orang yang percaya yang menerima Kristus. Jadi sangatlah keliru jika yang dimaksudkan di sini adalah seseorang dari tanah Arab yang bernama Muhammad. Sebab beliau dalam semua kitab yang ada tidak pernah dikatakan sebagai the Spirit of the Truth, roh kebenaran, roh yang dijanjikan, apalagi sebagai Roh Kudus yang dihembuskan ke dalam orang percaya. Lagi pula, apa iya orang percaya Tuhan Yesus namun yang diterimanya masuk ke dalam rohnya itu adalah Muhammad? Apakah Muhammad telah menjadi Roh Kudus yang ketiga dari Allah Tritunggal? Ini mungkin bisa menjadi ide bahan berita yang lebih spektakuler untuk klaim di kemudian hari. Salam toleransi.